Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 4 uji kompetensi 1 bagian yang B. Nah, untuk pembahasan bagian yang A, adik-adik silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Magnet batang digerakkan menjauhi kumparan dalam waktu 0,05 sekon. Nah, ini berarti adalah selang waktunya atau yang dilambangkan dengan delta T. Sehingga timbul induksi sebesar 2,6 volt. Nah, untuk gagal induksi itu dilambangkan dengan E ya, atau boleh juga disebut sebagai epsilon. Apabila kumparan memiliki 650 lilitan dan kerapatan flux akhir adalah 3,05 dikali 10 pangkat min 4 Weber, berapakah kerapatan flux sebelumnya? Nah, untuk kerapatan dari flux magnetik itu dilambangkan dengan pi. Nah, karena ini adalah flux magnetik yang akhir, berarti kita boleh tuliskan sebagai pi2 atau boleh juga dituliskan sebagai pi B2. Nah, artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari kerapatan flux magnetik sebelumnya atau berapa nilai dari pi B1-nya. Untuk menghitung berapa nilai dari pi B1, kita bisa hitung dari persamaan delta pi B ya sama dengan pi B2 atau flux magnetik akhir dikurang dengan flux magnetik awal. Artinya pi B1 itu sama aja dengan pi B2 dikurang dengan delta pi B. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari delta pi B-nya, artinya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari delta pi B-nya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita menggunakan persamaan dari gagal induksi sama dengan N dikali delta pi B dibagi dengan delta T, atau delta pi B sama dengan GGL ya dikali dengan delta T dibagi dengan N. Langsung masukin aja, GGL-nya 2,6, delta T-nya 0,05, N-nya 650. Nah, di sini langsung aja kamu hitung ya, 2,6 itu dikalikan dengan 0,05. Nah, hasilnya itu adalah 0,13. Kemudian bisa langsung kamu bagikan dengan 650. Nah, ketika dibagikan dengan 650 hasilnya adalah 0,002 atau bisa dituliskan 2 dikali 10 pangkat min 4. Setelah mendapatkan nilai dari delta pi B-nya, langsung aja kita masukin nilainya ke sebelah sini. Dan masukin juga nilai dari pi B2-nya yaitu 3,05 dikali 10 min 4. Nah, karena di sini sama-sama 10 min 4 ya, sehingga 10 min 4-nya langsung tinggal kita copy paste aja dan tinggal kita kurangin angka yang di depannya. 3,05 kita kurang dengan 2, hasilnya adalah 1,05. Sehingga untuk nilai dari pi B1-nya itu adalah 1,05 dikali 10 pangkat min 4 Weber. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Gambar di samping menunjukkan medan magnet yang melingkupi kawat sebesar 2,5 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, untuk medan magnet ya atau induksi magnetik itu dilambangkan dengan B. Kemudian, jika kawat AB yang digunakan sepanjang 30 cm, nah ini berarti panjang kawat yaitu L, karena satuannya masih cm, kita ubah ke meter menjadi 0,3 meter. Dan hambatan rangkaian sebesar 0,02 ohm. Hambatan itu dia dilambangkan dengan R. R-nya berarti 0,02 ohm.
Hitung nilai besaran arus induksi yang terjadi pada kawat. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari arus induksi, kita nanti bisa menggunakan ya persamaan dari GGL induksi dibagi dengan R. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari GGL induksinya, berarti harus kita hitung dulu. Nah, di sini kita akan hitung dengan menggunakan persamaan dari BLV. Masukin B-nya 2,5 dikali 10 min 4, L-nya 0,3, dan V-nya 8 meter per sekon. Kemudian tinggal dihitung aja, 2,5 dikali 0,3 dikali 8, hasilnya adalah 6. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 10 min 4. Kemudian tinggal masukin aja ke persamaan yang udah saya bilang di awal tadi. Masukin GGL induksinya 6 dikali 10 min 4 dan R-nya adalah 0,02. Nah, selanjutnya tinggal kamu bagi aja 6 dengan 0,02. Nah, hasilnya itu adalah 300. 300 berarti 3 dikali 10 pangkat 2. Jangan lupa dikalikan juga dengan 10 min 4. Nah, sehingga diperoleh hasil 3 dikali 10 pangkat minus 2 ampere ya. Kok nggak mau nih? Minus 2 ampere. Oke, atau boleh juga 0,03 ampere. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Medan magnet digerakkan menjauhi kumparan dalam waktu 0,025 sekon. Artinya ini adalah delta T. Menghasilkan GGL induksi sebesar 1,8 volt. Ini berarti nilai dari epsilon induksi. Jika perubahan flux magnetik yang dihasilkan adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 5 Weber, hitunglah jumlah lilitan pada kumparan. Nah, untuk perubahan flux itu dilambangkan dengan delta P. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan, berarti berapa jumlah dari N-nya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kita gunain persamaan dari N sama dengan ya GGL induksi dikali delta T dibagi dengan delta P. Masukin GGL induksinya 1,8, delta T-nya 0,025 dan delta P-nya adalah 2,4 dikali 10 min 5. Nah, selanjutnya kamu tinggal hitung aja 1,8 dikali dengan 0,025. Hasilnya adalah 0,045. Kemudian per ya 2,4 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya tinggal kamu bagi aja 0,045 dengan 2,4. Nah, hasilnya adalah 0,01875. Nah, karena ini di bawah ya, pangkatnya negatif, naik ke atas jadi positif. 0,01875 dikali 10 pangkat 5 atau sama aja dengan 1875 lilitan.